bahasa roh itu apa yang asli, ya seharusnya memang asli, Saru asli ya. harusnya asli gitu. Tetapi artinya kan ada yang memalsukan. Karena sesungguhnya Tuhan kita ini Tuhan yang mampu mengerti untuk segala bahasa. Bahkan bahasa air mata aja dia juga tahu kok. Ketika satu gereja bahasa roh semua, nanti itu tren bahasa roh semua. Dia merendahkan gereja lain. Apakah ini bahasa dari Tuhan? Saya bisa bahasa roh. Salam sering kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Best Talk. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa menarik menurut saya, yaitu tentang bahasa roh yang asli dan apakah ada bahasa roh yang palsu. Dan bersama-sama dengan saya hari ini telah hadir Bapak Pendeta Henry Ang. Salam Shalom. Pak, ya Pak Pendeta Juanda, Pak Pendeta Doni, Pak Pendeta Samuel. Shalom, Dan Pak di sambungan secara virtual kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Fengki Maukar. Shalom Pak Fengki. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita bicara Bapak-bapak tentang bahasa roh yang asli dan apakah ada memang bahasa roh yang palsu. Dan akhir-akhir ini tren zaman sekarang kalau kita melihat apakah memang bahasa roh itu sebenarnya bisa dipelajari. Kalau misalnya mungkin kita pernah mendengar ada kayak semacam PA atau kursus atau sekolah, mungkin namanya sekolah doa, tapi di dalamnya ternyata ada kurikulum yang mengajarkan tentang bahasa roh. Nah, terhadap fenomena seperti ini, kira-kira bagaimana pandangan kita dan apa juga yang dikatakan oleh Alkitab? Mungkin siapa yang mulai? Silakan. Pak Fengki silakan Pak. Iya. Untuk memulai, ya saya punya satu pengalaman, yaitu ketika saya membaca satu buku, dan ketika saya dulu masih belum ada gereja yang seperti sekarang ini, gereja masih sepi sekali. Zaman dahulu ya, ada yang namanya banyak pelatihan-pelatihan tentang ilmu kebatinan, termasuk juga bicara tentang hipnotis dan sebagainya. Saya punya teman-teman juga, ada yang ikut seperti itu, dan ternyata bahasa roh itu bukan hanya ada di firman Tuhan, tetapi juga ada di dunia mistis lainnya. Tetapi bedanya, kalau di dalam firman Tuhan itu Roh Kudus memberikan karunia. Tetapi kalau di dunia mistis itu memang adalah kekuatan di luar Roh Kudus. Sebab itu saya melihat di dalam kebatinan mereka merapal atau mulai memantra dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Demikian juga tentang orang yang mengusir setan, yang bukan orang Kristen, yang bukan orang ya beriman Kristen. Nah, di situ mereka cuma mengosongkan pikirannya, kemudian mereka berkata-kata sama seperti dalam pikirannya, hai kamu yang jaga sini, kamu keluarlah, jangan ganggu aku. Dia cuma memikirkan itu, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan bahasa-bahasa yang tadi dikatakan seperti bahasa roh. Nah, ini yang kerap kali jemaat tidak sadar. Sehingga kadang-kadang saudara orang dunia, khususnya mistis itu mendengar ini kaget ya. Loh, ini kok sama dengan aku pelajari dulu, gitu loh. Nah, kalau nggak ditafsirkan berbahaya. Dan kedua, di sini akhirnya, kalau tidak punya karunia, jangan dipaksakan. Akhirnya nanti niru-niru jadi satu tren. Dan ketiga, saudara, kalau kita melihat bahasa roh ini juga, teman-teman ini kalau nggak dikasih, saudara, akhirnya dia mulai ngomong sembarangan. Nah, roh mana yang masuk gitu loh. Iya, kalau dia cuman hanya iseng-iseng ngomong dengan akalnya dia, tapi kalau tiba-tiba bukan roh Tuhan, kan berbahaya sekali. Terutama juga ada beberapa orang-orang, saudara, yang menomorsatukan bahasa roh. Jadi kalau nggak berbahasa roh, nggak afdol, nggak hebat, nggak rohani. Nah, atau mungkin juga ada gereja atau doktrin tertentu, nggak semua. Nah, ini yang perlu kita harus pikirkan baik-baik. Supaya jangan sampai, saudara, kita ini suatu hari ketika banyak berbahasa roh, tapi dikatakan firman Tuhan sama seperti gong yang gemerincing, canang, saudara, dan sebagainya, yang berkumandang canang yang gemerincing, nggak ada gunanya, sayang. Karena setiap kata-kata itu pasti mengandung arti, mengandung makna. Entah itu, gitu aja, orang tahu lagi susah. Gitu loh. Jangan sampai setiap kata-kata kita ternyata sia-sia. Yaitu bahasa roh yang memang bukan dari Tuhan, sama dengan seperti keluh kesah nanti.
Keluh kesah itu memang kita mengerti, tetapi bukan hal yang baik di mata Tuhan, walaupun orang lain mengerti. Tetapi yang paling lebih bahaya lagi adalah bahasa roh yang bukan dari Tuhan. Atau orang yang cuma mau menunjukkan kalau dia mampu dan dia bisa supaya dipercaya orang. Nah, ini yang berbahaya. Nah, saya cuma sampai di sini dulu, hanya pembuka saja, supaya teman-teman yang khususnya yang mendengar ini, mulailah sekarang harus menjadi bijaksana dan berhikmat. Karena ada dari seberang-seberang, maksudnya bukan agama seberang, bukan. Seberang-seberang maksudnya sisi-sisi kebatinan itu yang punya hampir sama dengan kita. Sehingga jangan sampai dia mengerti bahasa kita, karena bahasa kita bukan dari Roh Kudus, tetapi dari roh yang dia punya juga. Nah, ini akhirnya kan jadi tidak karuan semuanya. Kalau dari Roh Kudus ya silakan saja, karena itu baik dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Fengki. Nah, kembali ke Bapak-Bapak semua, apakah memang bahasa roh ada yang asli, ada yang palsu? Tadi Pak Fengki sudah memberikan contoh-contoh kan? Dan kemudian apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Iya. Jadi kalau saya boleh menyambung, Pak, kalau dikatakan bahasa roh itu apa yang asli, ya seharusnya memang asli. Bahasa roh asli, ya. Harusnya asli, gitu. Tetapi artinya kan ada yang memalsukan. Ya, seperti uang di negara itu kan asli harusnya. Tapi karena oknum akhirnya memalsukan. Nah, siapa yang memalsukan ini? Ya, siapa lagi yang menyamar sebagai malaikat terang? Yaitu setan itu sendiri. Melalui apa? Melalui manusia. Jadi yang memalsukannya itu bisa manusia itu sendiri, dan di situ ada setan yang intervensi. Nah, jadi kita harus hati-hati di sini. Karena waktu kita bisa berbahasa roh, ada egois di sana, ada kepentingan diri sendiri, seperti yang terjadi di Korintus. Ya. Kenapa orang waktu itu juga mengumbar karunia-karunianya di situ? Karena waktu itu orang yang punya karunia itu dianggap lebih. Bahkan beberapa penafsir juga mengatakan, ya, sebagian wanita nakal atau wanita penghibur pada saat itu ingin menaikkan tarifnya, dia mengumbar karunianya. Salah satunya adalah bahasa roh itu. Sehingga tarifnya itu naik. Nah, sekarang memang zaman modern ini sudah tidak seperti itu. Tetapi terkadang juga bisa terbawa ingin mengumbar karunia itu supaya menaikkan harga jualnya, nilai gerejanya, nilai pribadinya. Itu juga bisa terjadi. Nah, di situ setan juga akan intervensi. Saya akan bacakan satu ayat. Ya, dua ayat, 1 Korintus 14, ayat yang ke-19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi pada awalnya memang bahasa roh itu asli, gitu. Ya, tetapi sekali lagi ada yang memalsukan. Nah, yang berkata-kata ini, yang menulis ini adalah Paulus. Paulus katakan dia bisa lebih daripada orang lain yang berbahasa roh. Kalau yang bicara ini orang nggak bisa bahasa roh, ya nggak mendapat bahasa karunia roh itu, Ya. Mungkin orang bisa menganggap begini, karena kamu nggak bisa, kamu iri, bisa begitu kan? Atau mungkin sebagian aliran yang tidak mempercayai terlalu dalam bahasa roh, dan mereka memang tidak ditekankan bahasa roh di situ, tidak mengajarkan secara khusus, sehingga rata-rata memang nggak bisa bahasa roh. Nah, sehingga terkesan dia menyerang yang aliran yang banyak bahasa rohnya. Nah, ini jadi tumpang tindih nih. Yang sini bahasa rohnya kuat, dia ngomong yang nggak ada aliran apa, yang nggak menekankan bahasa roh. Wah, situ artinya nggak ada Roh Kudus, nggak ada Tuhan. Saling nyerang. Nah, padahal di dalam Alkitab itu catat ada. Tetapi karena oknum, karena tadi dikatakan tidak berjiwa besar ya. Tapi Paulus dia bisa bahasa roh, dia berjiwa besar. Dia tidak mengutamakan karunia yang dia punya. Ini kan seringkali juga yang terjadi. Wah, saya punya karunia, misalkan tadi ya, bernubuat. Akhirnya ditekankan nubuatnya. Dia karunianya bahasa roh, yang ditekankan bahasa rohnya terus. Sehingga saya juga khawatir ayat-ayat seperti ini dihindari. Yang tentang mengatakan bahwa menafsir itu lebih baik, bernubuat itu lebih baik, dia hindari itu. Karena dia kuat di dalam bahasa roh. Tapi kalau kita sudah menghindari ayat-ayat firman Tuhan, hanya mengutamakan sesuatu karena dia punya karunia, nah saya khawatir itu sudah bisa menjadi menyimpang, bisa mulai tersesat. Seperti itu. Iya, iya.
kembali begini Pak, saya mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa sesungguhnya kalau kita ini punya keinginan bahasa roh itu kan keinginan yang bagus karena memang juga Alkitabiah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa keinginan berbahasa roh kan tujuannya kita ini untuk berbicara dengan Tuhan yang memang adalah roh, kan begitu ya. Tapi ingat, pertama kali Tuhan tuh hadir dan menjumpai manusia yang kita tahu dari sisi Adam gitu ya. Pasti saya juga yakin dan percaya bahasanya Tuhan itu bahasa manusia ketika ngomong-ngomong dengan dengan Adam itu. Baik waktu ketemu di Taman Eden itu dengan Hawa, bahkan dengan si ular juga yang lagi ditunggangi oleh setan ini pun pasti juga bahasa manusia. Apalagi juga ketika Tuhan memakai banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul juga sampai di hari kita ini, pasti juga tetap komunikasi manusia dan Tuhan itu lebih banyak bahasa manusianya. Oleh sebab itu, ketika kita dapat bahasa roh, itu merupakan karunia dan jangan sesuatu yang diunggulkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan kita ini Tuhan yang mampu mengerti untuk segala bahasa. Bahkan bahasa air mata aja dia juga tahu kok. Mungkin ketika kita mau berdoa kita tidak sampai begitu ngomongnya, tiba-tiba cuma air mata yang keluar. Nah, lalu kenapa kalau Tuhan kita yang bisa dengan segala macam bahasa ini, kita mau kultuskan kepada satu bahasa yang namanya bahasa roh. Dan akhirnya kita sendiri kalau kita tidak punya karunia membedakan roh, ini yang sangat riskan. Nah, oleh sebab itu mari kita ketika menghampiri Tuhan, pakailah bahasa-bahasa yang memang kita kuasai, dalam arti kata yang betul-betul sejalan dengan hati kita. Jangan hanya karena ikut tren, ikut kebanyakan orang, atau juga ikut dalam arti kata dogma-dogma gereja yang mengharuskan bisa ini dulu baru boleh ini, bisa ini dulu baru boleh ini. Akhirnya kita nanti malah menjadi orang tuh yang tersesat. Karena bukan lagi berdasarkan firman yang kita kerjakan, tapi berdasarkan tuntutan, berdasarkan trendy yang saat itu lagi terjadi. Dan saya harap ini melewat forum ini akan terjadi pencerahan-pencerahan ke depannya, begitu teman-teman. Iya, bahasa roh bisa dipelajari atau tidak sebenarnya? Ya, kalau bahasa roh itu muncul sebagai sebuah pemberian Tuhan, ya tentu saja tidak bisa dipelajari, ya diberikan. Makanya kalau kembali tadi di slot yang sebelumnya, sesi sebelumnya dikatakan 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih, usahakanlah karunia-karunia. Kata kejarlah kasih artinya itu harus ada interaksi dari kita. Tetapi mengapa kemudian Paulus berkata usahakanlah, ya inginkan. Bahasa Inggrisnya saya suka menggunakan kata desire, inginkan. Ya kenapa saya harus menginginkan karunia? Jawabannya ya sebab yang menentukan kamu dapat karunia apa bukan kamu gitu ya. Yang menentukan kamu dapat karunia apa adalah Dia sang pemberi karunia itu sendiri, yaitu dalam hal ini Roh Kudus. Nah, menurut saya adalah ketika Kisah Rasul 2 misalnya terjadi momen Pentakosta, apakah mereka pernah berpikir untuk berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai bahasa asing atau bahasa roh? Jawaban saya nggak pernah berpikir itu. Mereka nggak pernah memikirkan pun nggak, apalagi mengharapkan. Saya percaya nggak ada. Tetapi ketika mereka diberi, tiba-tiba itu muncul, maka tentu saja itu berasal dari Tuhan. Apakah kemudian bisa dipelajari? Jawaban saya enggak. Cornelius nggak pernah belajar bahasa roh kemudian dia berbahasa roh. Petrus nggak pernah belajar bahasa roh kemudian dia berbahasa roh. Dan saya pikir enggak, itu adalah murni dari pemberian Tuhan ketika mereka dipenuhi. Karena sisi Pantekosta saya, maka saya berkata ketika mereka penuh, maka apa yang dalam hati ketika penuh itu menurut Yakobus dia meluap lewat mulut mereka. Jadi menurut saya itu. Iya, karunia ya, itu adalah karunia, pemberian dari Allah, jadi tidak bisa dipelajari. Wah, menarik sekali ini bicara tentang perrohan. Iya, bahasa roh. Jadi yang Bukan seperti ngeroh, ya. Bukan ngeroh. bukan ngerok. Nah, seperti tadi Pak Gembala senior katakan, ternyata orang berbahasa roh itu saya lebih suka berkarunia lidah juga dilakukan di luar gereja. Karena memang dicatat di Alkitab pertama kali di Kisah Rasul 2. Seperti tadi Pak Doni katakan, disitulah awal cikal bakal itu muncul di dalam gereja. Tapi menarik juga yang Pak Sam katakan bahwa Tuhan bisa tahu semua bahasa. Bahasa burung pun dia tahu.
Kalau nggak tahu kan nggak bisa dia. Bukan Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Dia pun bisa seperti itu. Tetapi pada waktu seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam gereja, khususnya di sinode atau di kelompok, entah itu Pentakosta, entah karismatik, itu menjadi satu fokus yang penting, karena namanya aja gereja Pentakosta. Tentu saja harus ada sesuatu yang terkait dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya bagus. Apakah bisa dipelajari? Ya, kalau dipelajari bisa karena ada abjadnya. Karena ada abjadnya kan. Kan kadang-kadang saya diskusi ini sama orang, itu bahasa dari surga. Saya mau tanya, coba di spelling. Ada A, I, U, E, O-nya enggak? Pasti ada toh. Contoh dia mengucapkan bla 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 kan B L A B L A. Pasti ada hurufnya. Dan itu ada abjad yang dikenal di muka bumi ini. Itu sebatas yang dipelajari di situ bisa untuk pengucapannya. Tetapi persoalan kan ini kan karunia. Kalau karunia dalam sisi lain tidak bisa dipelajari karena memang pemberian beliau. Maka itu ada 5 kemungkinan ketika seseorang bisa tampil dengan karunia lidah. Yang pertama asli, seperti pada kata Pak Pendeta Henry Ang tadi, ada asli, itu memang pertamanya asli. Yang di Kisah Rasul 2 itu asli memang. Tapi kemudian ada yang palsu. Karena si iblis kan raja tiru kan. Jadi semua yang suka niru-niru hati-hati juga dalam kasus ini kan. Nah, iblis itu seperti itu. Tapi yang 3 ini yang susah dideteksi, susah diidentifikasi. Yang pertama adalah kebiasaan. Dulu dia orang tidak mungkin di gereja tertentu, kemudian masuk di gereja tertentu, karena kebiasaan seperti itu, dia terbiasa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu bisa membiasakan dia seperti itu. Tapi yang kedua adalah karena dia terpaksa. Apa itu terpaksa? Karena mungkin disuruh mimpin di gereja. Kalau kamu nggak bisa, nggak boleh jadi WL atau singer. Maka itu muncullah kursus, Pak. Karena apa? Karena kan dia terpaksa. Iya, karena mau pelayanan. Atau karena masalah yang ketiga, untuk yang 3 yang agak abu-abu ini, ikut-ikutan. Temanku keren sekali kalau ngomong ya, asik juga, doa sambil nangis. Kok aku nggak bisa-bisa ya? Maka dia disitulah dia belajar kepada seseorang. Tapi saya katakan, saya sebagai pengajar ilmu komunikasi, itu bisa dipelajari. Bisa, karena ada abjadnya. Sebatas ucapan Iya, aja. sebatas ucapannya. Terserah. Saya pernah membaca buku, itu hampir ada 300 jenis ucapan dari aneka bentuk ucapan orang yang terkait dengan karunia lidah. Nah, itu semua ada abjadnya. Entah itu vokal, entah konsonan, itu muncul di situ. Maka di situ bisa dipelajari sebatas ucapan. Tapi ingat, kalau itu karunia, Alkitab berkata, orang itu harus dibangun. Kalau nggak dibangun, ada persoalan. Ya, baik. Nah, jadi kalau kita lihat atau kembali ke Kisah Rasul pasal 2, bahasa lidah, bahasa roh yang dialami oleh 12 murid itu kan dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, betul ya? Mereka orang Galilea, tapi mereka bisa bicara bahasa Arab, bahasa Partia, bahasa Media, dan seterusnya. Bahasa dari manusia, kan bahasa kita, dari suatu suku, katakan seperti itu. Nah, tetapi fenomena gereja-gereja sekarang ini, mereka mengungkapkan atau berbahasa roh, katakan demikian, tetapi apakah memang ada makna bahasa seperti itu? Ataukah bahasa roh itu memang haruslah seperti bahasa manusia, ya ada bahasanya gitu, atau hanya sebuah ucapan-ucapan? Gimana menurut pandangan Kalau Kisah Bapak-Bapak Rasul semua? 2, Pak, itu ada 2, glosolalia sama sinolalia. Tapi Gimana? seno ini nggak muncul di dalam bahasa Yunaninya. Mereka berkata pakai hetero, artinya bahasa asing dan bahasa lainnya kan. Nah, tetapi dalam surat Korintus, karena bahasa roh dalam Alkitab cuma muncul di Kisah Rasul sama di surat Korintus saja. Tapi di surat Korintus, itu pemaknanya sudah ke glosolali. Maka itu adalah karunia lidah yang Tuhan sudah berikan untuk orang tersebut, membekali orang itu menghadapi pelayanannya. Itu tambahan aja, Pak. Mumpung ingat tadi Bapak ngomong ada bahasa lain. Ya, menurut saya ketika perlu bahasa roh, istilah umum kita bahasa roh, kemudian perlu
karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau hanya sekedar berbahasa asing, kita nggak perlu karunia untuk menafsirkan, kita butuh penterjemah. Ya, oleh sebab itu ketika Paulus berkata perlu karunia untuk menafsirkan, berarti buat saya itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh suku bangsa manapun di muka bumi ini. Menurut saya seperti itu ketika butuh yang namanya karunia untuk menafsirkan. Kalau Paulus kemudian berkata butuh karunia penterjemah, ya, itu berarti dia menjadi bahasa asing. Ya, saya Silakan Pak, ada tambahan? Mungkin kembali ke Pak Fengki, Pak. Silakan Pak, mungkin ada tanggapan. Kita bicara masih di poin 1, bahasa roh bisa dipelajari atau tidak. Terus bagaimana pengalaman-pengalaman yang ditulis dalam Alkitab, misalnya Kisah Rasul pasal 2 dan bahasa roh yang dijelaskan di dalam 1 Korintus. Ya, kalau bicara dipelajari secara pengetahuan, apa itu bahasa roh? Gitu. Dari mana sejarah dan awalnya? Ya. Apa itu bahasa aslinya? Senolaleo, solaleo, dan sebagainya. Itu bisa. Dan apa manfaatnya? Bisa. Tapi orang lupa bahwa apa bahayanya, itu saudara. Apakah itu bisa kita dapat ataukah itu pemberian? Apakah itu satu tren atau satu perlengkapan? Apakah semua orang harus bisa dapat? Kalau memang itu dapat, apakah itu nomor 1 ataukah itu sama dengan yang lainnya? Kalau kita sama, Alkitab juga mengatakan yang selalu berbahasa roh itu Paulus, dan kami gereja juga berbahasa roh dan bernubuat. Sehingga tulisan-tulisan saya itu banyak bicara, kalau khusus orang-orang Pantekosta, mungkin orang yang lain, ini terlalu ekstrim. Tapi saya di gereja tidak selalu berbicara bahasa roh dan nubuatan. Walaupun itu ada. Karena itu bukan bicara yang diumumkan. Karena itu sesuatu yang khusus. Kalau khusus itu tidak bicara umum, saudara. Nah, itu salahnya banyak orang bicara bahasa roh itu dijadikan umum, bukan khusus. Sehingga seperti satu pujian begitu. Padahal itu kan tidak seperti itu. Nah, juga kalau kita melihat di akhir-akhir ini, salah satu contoh, orang yang berbahasa roh, akhirnya saudara merasa dia punya merek gereja atau yang hebat. Nah, ini yang berbahaya, padahal bahasa roh itu, kalau punya bahasa roh yang dikatakan glosolaleo, atau juga yang kalau senolaleo itu kan berbahasa asing, tiba-tiba bisa bahasa Mandarin, itu lain lagi. Glosolaleo itu tidak bisa dimengerti, itu bahasa roh, hanya saudara kita bicara bahasa lidah itu memang tadi dikatakan mau bahasa burung, itu kan ada banyak macam bahasa kasih, bahasa air mata, bahasa mengerti, bahasa tubuh, bahasa iman, bahasa rohani, bahasa malaikat, itu semua ada bahasanya. Dan kalau kita berbahasa Indonesia, apakah kita lebih dari bangsa lain? Kalau kita berbahasa malaikat, apakah kita lebih dari bahasa lain? Padahal malaikat melayani kita juga. Gitu. Jadi harus hati-hati sekali, karena bahasa roh itu harus ditafsirkan. Kalau nggak nafsirkan, jangan. Tetapi yang lebih utama, lebih berharga, berarti bahasa roh itu berharga. Tapi ada yang lebih berharga, yaitu nubuatan. Sehingga yang berbahasa roh jangan merasa diri hebat. Tapi kenyataannya, saya sendiri bahasa roh. Tetapi saya selalu ngomong sama teman-teman, WL semuanya, kalau nggak pasti bahasa roh jangan dipaksakan. Gitu loh. Karena kita tidak mau itu menjadi satu kebiasaan. Gitu. Karena suatu kebiasaan baik itu perlu dibiasakan, tapi kalau bahasa roh itu bukan satu kebiasaan, tapi itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang harus dibedakan. Sama dengan doa, sama pujian. Pujian itu umum. Kalau doa itu kan nggak perlu kita teriak-teriak, Tuhan hari ini aku kehilangan duit, tolong. Nggak perlu saudara. Atau dinyanyikan doanya, itu kan nggak bisa. Ternyata saudara sekarang pelajari baik-baik. Maaf ya, termasuk saya, gereja saya dulu. Nah, termasuk mungkin yang lain. Sekarang kita harus bijaksana. Saya ini Pantekosta karismatik. Saya ini ya, untungnya nggak rematik, itu aja loh saudara. Pentingnya di situ. Sehingga yang bisa meluruskan Pantekosta karismatik adalah orang karismatik dan Pantekosta sendiri. Kalau orang yang nggak bisa berbahasa roh, meluruskan bahasa roh, pasti dianggap nggak beres. Sehingga yang bisa ngomong ini adalah saudara-saudara, ini kan Pantekosta semua, saya tahu, juga karismatik. Sehingga saudara pelajari satu hal. Lihat aja gereja-gereja yang penyembahnya bahasa roh, bukan berarti kita nggak ada ya, tapi saya nggak paksakan. Yang trennya harus bahasa roh, ngomong bahasa roh. Saudara lihat itu.
Apa kesalahannya dia? Kalau bahasa roh itu kan membangun dirinya. Ketika seseorang membangun diri, apa buahnya? Pasti imannya teguh, menjadi bijaksana, punya kasih. Tetapi apa hasilnya di gereja? Ketika satu gereja bahasa roh semua, nanti itu tren bahasa roh semua. Dia merendahkan gereja lain. Apakah ini bahasa dari Tuhan? Saya bisa bahasa roh gereja saya. Oh itu nggak bisa. Oh itu bukan diurapi. Itu nggak ada hadirat Tuhan. Itu nomor 2. Apakah orang yang berbahasa roh, tokoh yang berbahasa roh, berhak untuk merendahkan gereja lain? Kalau memang jawabannya ya, berarti salah. Kalau jawabannya tidak, berarti dia benar. Tapi kenapa dia lakukan? Berarti dia salah. Gitu, itu kalau kita lihat. Dan tentunya saudara, yang kalau kita lihat ada satu contoh. Ya, ini teman baik saya dulu. Dia dari gereja A, terus ke gereja B, gereja besar-besar di Jakarta. Satu saat naik mobil sama saya, gitu loh. Pergi dari satu kota ke kota lain. Ketika dia melihat ada mobil mewah, nyalip mobil kita, tiba-tiba dia berteriak karena dia tidak setir. Tangannya ditumpangkan di depan tuh ke arah mobil sambil berbahasa roh, kencang. Saya kaget saudara. Saya pikir ada apa ini kecelakaan? Saya bilang ada apa Pak? Dia ngomong terus tidak mau jawab saya. Ngomong terus saya lihat loh, ada apa ini? Saya masih belum tahu karena saya tidak tahu. Saya tahu bahasa roh, tetapi saya tidak tahu gunanya apa dia ngomong ini. Untuk apa saya tidak tahu. Tiba-tiba selesai mobil itu menjauh terus ya berhenti ngomongnya. Ada apa? Itu ada mobil mewah. Supaya saya tumpang tangan dengan bahasa roh, supaya menjadi milik saya. Lah, saudara, saya tanya nggak dijawab. Ketika barangnya nggak ada, harus dia jawab. Sampai hari ini, dia nggak punya mobil mewah itu. Nah, ini harus diperhatikan, saudara. Jadi bahasa roh dipakai kepada tempat yang tidak tepat. Untuk meninggikan diri, untuk mementingkan diri sendiri, dan memang bahasa roh dari semua karunia itu, bahasa roh ini yang boleh saya katakan, itu yang lain untuk jemaat ini bahasa yang boleh saya katakan untuk kepentingan diri. Boleh dikatakan kalau kita selalu berbahasa roh, dan tidak mau punya karunia yang lain, saya khawatir kita menjadi orang egois. Nah, ini aja, saudara, nanti kita akan sambung lagi, teman-teman. Silakan ada ide yang lain. Jadi kalau orang tidak berbahasa roh, biasanya di suatu yang diceritakan oleh Bapak-bapak tadi kan, itu kayak semacam, oh ini belum rohani, atau yang punya bahasa roh bisa juga merendahkan orang yang tidak berbahasa roh. Nah, bahkan ada fenomena ya kan, bahwa kalau belum bisa berbahasa roh, belum bisa melayani. Atau kalau orang misalnya mau diangkat menjadi kayak pengurus gereja atau di struktur gereja, ya itu kayak semacam menjadi satu syaratnya. Syaratnya kalau kita mau menjadi satu hamba Tuhan, syaratnya haruslah bisa berbahasa roh. Nah, kira-kira pandangan bapak-bapak semua bagaimana kalau sampai bahasa roh ini juga menjadi suatu syarat untuk bisa melayani? Nah, inilah Pak, kalau yang terjadi kalau kita menekankan sesuatu yang memang bukan esensi. Nah, itu yang terjadi. Kalau saya boleh melihat ya, ini contohnya. Misalkan satu gereja, dia kuat di dalam penyembuhannya, kesembuhannya, dia tekankan itu. Maka yang datang itu adalah banyak orang sakit. Orang sakit karena kepingin disembuhkan. Kalau orang yang misalkan tekankannya karunia bahasa roh, nah disitulah orang akan cari bahasa roh. Dan kalau sampai nggak dapat pun akan dipaksakan. Termasuk yang tadi sakit. Belum sembuh pun sudah, wah udah merasa enak. Sudah, pokoknya penekanannya ke sana, arahnya ke sana. Termasuk bahasa roh. Nah ini bahayanya di sana. Sedangkan waktu Tuhan Yesus datang itu, dia mengajarkan bagaimana orang itu harus hidup, berbuah. Nah ini hal. Nah yang saya juga lihat ada satu kejadian, di mana ini satu kesaksian. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan diundang di satu gereja, yang memang notabene harus bisa berbahasa roh. Tadi kan, pelayanan harus bisa bahasa roh, termasuk khotbahnya. Nah, tadi ditanya, Pak, Bapak ini bisa bahasa roh nggak? Karena Bapak akan diundang. Orang tersebut nggak bisa. Lalu karena memang itu diminta untuk hal berbahasa roh, satu syarat, akhirnya dikatakan bisa. Nah, ini masih ada timing nih, berapa minggu. Akhirnya dia belajar, pasti dia berdoa juga. Dia belajar, bagaimana ngolahnya gitu ya. Nah, singkat cerita, hari H dia harus naik mimbar. Waktu penyembahan dia berbahasa roh. Waktu dia berbahasa roh,
tanpa dia sadari dia terbawa dengan suasana. Emosi atau apapun itu, dia berbahasa roh. Memang bahasanya itu bahasa asing. Bahasa Latin. Nah, kebetulan yang hadir itu jemaat itu salah satu pengajar bahasa Latin. Oh, Akhirnya dia tafsir bahasa Latinnya itu. diterjemahkan. Diterjemahkan. Karena itu bahasa asing kan ya. Bahasa asing. Tetapi cilakanya, apa kata-kata dari bahasa Latin itu? Jikalau engkau Tuhan, robalah batu ini menjadi roti. Perkataan itu keluar dari mulutnya siapa? Mulutnya setan waktu menguji Tuhan Yesus. Nah, ini maksud saya, karunia bisa ditumpangi oleh setan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, tujuan kita apa, kita memaksakan diri. Kalau kita sudah bicara tentang rohani, spiritual, di situ setan akan selalu intervensi. Nah, makanya kita harus lagi-lagi lebih baik kita mempersiapkan diri kita, ya, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama berjiwa besar. Akhirnya yang diterima adalah bahasa roh yang palsu. Palsu, Yang dipalsukan oleh setan oleh itu. setan tadi ya. Awalnya memang nggak palsu, tapi dipalsukan Dipalsukan. akhirnya. Nah, itu Pak, berbicara tentang syarat orang harus bisa Bisa berbahasa berbahasa roh roh. dalam melayani. Saya punya pengalaman pribadi. Saat itu saya lagi jadi soundman di gereja itu, otomatis kan saya tidak ikut ibadah berdoanya karena saya harus menjaga, karena juga waktu itu yang mimpin doanya banyak orang, jadi ada 4-5 mic yang harus dibawa ke sana kemari dan saya yang harus jaga-jaga itu. Nah, ketika berdoa itu, para orang-orang yang mimpin doa ini juga menghampiri setiap orang-orang yang doanya berlutut ini sambil telinganya didekat-dekatkan mereka begini. Saya nggak ngerti waktu itu lagi ngapain. Ternyata ketika ada seseorang yang didekati, tiba-tiba petugas ini yang mimpin doa bawa tali, Pak. Tali langsung diikatkan di lengannya orang ini, gitu. Tali merah begitu diikatkan. Terus habis gitu selesai, dia umumkan, puji Tuhan, hari ini siapa yang sudah tangannya terikat tali merah? Beberapa orang nggak tahu kalau memang tangannya sudah terikat, tapi ada beberapa juga yang tahu. Dia nggak angkat tangan, ada yang angkat tangan, tiba-tiba yang nggak angkat tangan ada tali merah. Disuruh, kamu kan ada tali merah. Oh ya, itu tandanya bahwa yang hari ini ada tali merahnya, hari ini Roh Kudus sudah memberi kalian bahasa roh. Pertahankan karena besok masih ada hari lagi. Waktu awal hari pertama diadakan kebaktian kepenuhan roh itu, Pak, banyak orang itu datang. Dan memang saya lihat mereka berdoa, memang ada juga yang geter-geter, ada yang bahasa-bahasa lain gitu, dan memang diikat. Tapi pada hari-hari menjelang penutupan, hari yang ke-8, ke-9, saya lihat, loh, kok jemaatnya menurun. Nggak sepenuh yang awal-awal tadi. Bahkan beberapa kayaknya tinggal 30% atau 25% dari gereja itu. Lalu sementara itu selesai, gereja bubar, kan saya ini harus ke kamar kecil begitu ya. Saya lihat di kamar kecil, loh, Bapak ini yang di kamar kecil tadi tidak masuk gereja, tapi kok ada hari itu di kamar kecil. Loh, Pak, minta maaf ya, tadi kok tidak masuk ke gereja. Dan dia langsung ngomong, ya saya malu masuk. Kenapa kok malu, Pak? Karena sudah hari ke-9 saya minta Roh Kudus tidak penuh-penuh. Sehingga akhirnya daripada nanti saya sampai bubar tidak dapat tali merah, lebih baik saya keluar aja. Sehingga akhirnya saat itu dampak dari yang didengar dan dapat, dan akhirnya membuat orang itu sampai merasa minder. Orang itu menjauh dari persekutuan hanya gara-gara dia tidak terikat dengan tali merah. Oleh sebab itu hari ini juga kita harus hati-hati. Apakah kalau sudah diikat tali merah juga berarti bahwa dia pasti lebih baik dari orang yang lain yang tidak terikat? Juga belum tahu. Karena kembali lagi kalau kita lihat Alkitab bahwa itu semua kan karunia gitu, karunia. Sehingga kalau dapat baguslah, kalau tidak dapat kehantem ini yang namanya gengsinya ini, kehantem yang namanya egonya, sampai akhirnya dia harus tidak masuk lagi di doa-doa seperti itu. Nah, ini merupakan fenomena yang terjadi sehingga akhirnya saya dapat kesimpulan, wah, kalau ini sampai seperti ini nanti akan banyak orang tersesat, akhirnya juga banyak orang tertempelak, tertampias keluar hanya gara-gara memang tidak dapat, karena gereja itu mengharuskan untuk melayani harus orang yang bisa berbahasa seperti itu. Nah, ini pengalaman saya, Pak, secara pribadi, supaya jadi pelajaran buat kita semua. Wah, ini saya ingat ini. Ada seorang anak muda Korea, kemudian dia itu tiba-tiba ada dorongan ingin diutus ke Filipina. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa sama sekali. Karena memang asli Korea, tidak bisa bahasa Inggris, tapi dorongannya menggebu-gebu. Lalu dia nekat berangkat ke Filipina. Sampai di sana,
pertama yang dia cari adalah rumah doa. Jadi kayak bukit doa begitu loh. Lalu dia daftar dengan ngomong Korea, tapi dengan kode-kode bahwa mau nyewa, mau pinjem gitu. Masuklah di situ. Dia doa. Pada waktu dia doa, penjaga ini kan bersih-bersih, dia dengar. Dikirimin makanan nggak mau. Dia doa. Kirimin makanan nggak mau. Pokoknya dia doa, masih bahasa Korea. Masih didengar, dengar. Setelah beberapa hari, nggak ada suara. Si penjaga ini curiga. Ada apa ini? Udah nggak makan lama ini. Apa yang terjadi? Lalu dia coba, rupa-rupanya mungkin modelnya gini, tempat doanya itu ada ruangannya, lalu baru tempatnya biliknya. Jadi ini dideketin telinganya. Ternyata dia nyembah pakai bahasa Inggris. Dia tidak pernah kursus bahasa Inggris. Ini kisah nyata, kisah penginjilan ini. Jadi dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dari Korea itu asli, orang Korea. Tapi tiba-tiba dia bisa berbahasa Inggris. Tapi pesannya jangan ikut-ikutan. Nanti kursus bahasa Inggris gak laku. Disitulah namanya karunia. Dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan ingin lengkapi dia untuk pekerjaan itu. Jadi kalau kita mendapatkan karunia, bahasa lidah, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau karunia yang lain juga seperti itulah. Ya, menurut saya bahwa ada kesalahan pengajaran bahwa saya itu punya Roh Kudus kalau saya itu dipenuhi Roh Kudus, dalam arti saya bisa berbahasa roh. Dan saya pikir itulah kritik yang diberikan oleh teman-teman yang lain terhadap terutama gerakan Pantekosta Karismatik. Dan saya harus kemudian menjawab beberapa orang, dan saya berkata, enggak. Sebab kalau saya baru punya Roh Kudus setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dengan keselamatan yang saya terima sebelum itu? Bukankah keselamatan itu adalah hasil dari karya Roh Kudus di dalam hidup seseorang? Dia berkata bahwa roh kebenaran itu akan menuntun engkau pada sebuah kebenaran. Roh itu akan menginsafkan engkau akan dosa. Saya hanya bisa insaf dalam dosa. Saya akan insaf dengan dosa saya apabila Roh Kudus itu bekerja di dalam saya. Nah, waktu saya terima Roh Kudus, baptisan kita kan baptisan dalam nama Bapa, Putra, anak laki-laki, dan Roh Kudus. Berarti saya menerima kepenuhan Allah di dalam saya. Dan saya kemudian, menurut saya pribadi, yang kita sebut sebagai baptisan Roh Kudus, bukan saya mendapatkan Roh Kudus. Yang disebut dengan baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus mendapatkan saya. Dia mendapatkan hati saya. Kalau pakai pola Yakobus yang berkata apa yang dalam hati kemudian keluar lewat mulut, berarti ketika saya berbahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, berarti itu adalah tanda dia mencengkram hati saya sesungguhnya. Dia memiliki saya. Dan dalam pelayanan, menjawab pertanyaannya, ada dalam pelayanan menurut Kisah Para Rasul bukan syaratnya berbahasa roh. Syaratnya adalah dipenuhi iman dan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Menurut Paulus, kata dipenuhi Roh Kudus kan sebenarnya bukan ngeroh dalam bahasa kita, bukan sekedar berbahasa roh. Tetapi kalau saya tidak salah dalam Efesus 6 ketika dia bicara tentang buah roh, dia berkata, hendaklah you live with the Spirit, you walk with the Spirit. Engkau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Engkau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu syarat yang paling utama. Jadi saya pikir ada pengajaran yang salah, kenapa orang menjadi sangat eksklusif atau merasa lebih senior atau lebih rohani dari orang lain. Sebab memang letaknya ada pada pengajaran yang salah bahwa saya kalau berbahasa roh, saya punya Roh Kudus. Sementara orang yang tidak berbahasa roh, dia tidak punya Roh Kudus. Buat saya itu adalah pengajaran yang sangat salah. Ketika kita selamat, Roh Kudus ada di dalam kita. Pertanyaan, di dalam kita itu setengah Roh Kudus berarti. Belum penuh, full ya. Iya, cuma badan ke atas, kaki ke bawah nggak keterima. Enggak, ya dapat Roh Kudus ya seluruh Roh Kudus. Buat saya adalah pengalaman baptisan Roh Kudus yang secara Pantekosta diakui, ditandai dengan berbahasa roh. Adalah satu pengalaman di mana Roh Kudus mencengkeram kita, Roh Kudus mendapatkan kita. Dan itu yang mungkin harus diajarkan bahwa, loh, kamu enggak lebih spesial daripada orang yang tidak berbahasa roh. Mereka punya Roh Kudus, kamu punya Roh Kudus, mereka juga punya Roh Kudus gitu loh. Tetapi ketika sekali lagi bahwa itu tanda adalah orang menyerahkan hati kepada Tuhan sepenuhnya, ya itu adalah permulaan perjalanan dengan Tuhan.
Yang menjadi salah juga adalah ketika merasa sudah bisa berbahasa roh, penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus, wah saya sudah dapat semua. Padahal Paulus berkata, walk with the Spirit, berjalanlah dengan roh. Ini adalah awal perjalanan di mana kita bersedia, yuk kalau kamu mau dirubahkan. Sama seperti pengalaman ini, kamu perlu menyerahkan diri terus-menerus pada Tuhan, pada Roh Kudus. Ya dalam perjalanan ke depan, besok juga kamu harus menyerahkan diri terus-menerus pada Roh Kudus. Supaya kamu dirubahkan terus-menerus oleh dia. Nah persoalannya hari ini kembali, merasa itu seperti dapat tiket atau loteri istilahnya. Ya saya sudah dapat, punya Roh Kudus, dapat, udah punya. Salah. Kalau keselamatan adalah satu journey perjalanan, berarti berjalan dengan Roh Kudus pun adalah satu perjalanan everyday, tiap hari bersama-sama dengan dia. Makanya Paulus pernah berkata, Pak, ini pembukaan di 1 Korintus 12, ayat pertama, 2, dan ketiga. Saya bacakan aja. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini kata Paulus, sebelum kisah bagaimana berkarunia lidah. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, itu untuk jemaat Korintus, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah ini ayat 3-nya. Seperti yang Pak Doni katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang itu bisa jumpa dengan Yesus itu karena karya Roh Kudus. Jadi kalau sebelumnya dia nggak ada Roh Kudus, jangan-jangan nggak nyembah Yesus dia. Iya, baik. Sebelum kita pindah ke pertanyaan yang lain, tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak semua bahwa ternyata bahwa syarat untuk pelayanan yang paling penting bukanlah berbahasa roh, tetapi hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan atau apa sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain? Ya, menyambung yang tadi disampaikan, Pak. Jadi memang kenapa ya bahasa roh ini orang akhirnya berani menjadi salah satu tolak ukur kerohanian seseorang. Dan yang berbicara ini juga bukan orang yang sembarangan menurut saya. Mungkin dia senior, dia punya banyak jemaat. Karena kalau menurut saya kalau tidak hati-hati, ya orang itu, karena kan ini bahasa roh ini tidak bisa diukur, Pak. Bahasanya tidak dimengerti kan? Di luar kita ngomong bahasa asing tadi ya. Ini nggak bisa diukur loh. Sekarang kalau kita misalkan mau mendewakan diri kita, lalu kita bisa punya bahasa roh. Dan orang lain, apalagi kelas jemaat, dia nggak bisa ngukur nih. Ini asli apa enggak, ini tinggi apa enggak. Ya taunya bisa bahasa yang nggak dimengerti, wah ini sudah paling rohani. Paling rohani. Makanya firman Tuhan mengatakan, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan kamu. Perbuatanku, kamu menunjukkan imanmu dengan tidak ada perbuatan. Nah ini ajaran sehat. Makanya jemaat itu harus dibekali seperti ini. Diri kita pun harus dibekali. Jangan sampai, mohon maaf ya, tanda kutip ya, kita itu dibodohi secara rohani. Kita harus bisa mengukur segala sesuatu itu dengan kebenaran. Jadi jangan mengukur itu, karena kebenaran kita bilang sesuatu yang diukur dengan kebenaran. Artinya terukur. Ya. Kalau sesuatu yang kita nggak bisa ngukur, ya kita harus hati-hati dulu. Karena hal begini bisa dipalsukan. Bisa Nah, dipalsukan. menurut saya, jadi sekali lagi bahwa kita harus mulai bersifat dewasa, karena Tuhan juga katakan, tinggalkanlah kanak-kanak. Seperti itu, Pak. Iya, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kita berikutnya. Tadi kita sudah belajar banyak tentang bagaimana karunia bahasa roh bisa dipelajari atau tidak. Tidak, karena itu adalah sebuah pemberian. Apakah itu bisa menjadi suatu syarat? Ternyata juga tidak, karena bagaimana kita yang paling penting adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mungkin kita akan belajar juga dari pandangan bapak-bapak semua. Kalau begitu, bahasa roh yang asli itu yang bagaimana? Ya, bahasa roh yang asli itu yang seperti apa? Terus kemudian memang haruskah bahasa roh itu ditafsirkan? Roh Kudus itu sangat sempurna. Jadi dia tidak memberi satu karunia yang kita nggak bisa cek, tetapi dia memberi karunia pendamping di mana kita akan bisa saling cek satu sama lain. Bahwa itu harus bisa ditafsirkan. Nah kalau nggak bisa ditafsirkan, apa artinya? Karena semua bahasa itu ada mengandung arti. Kebenaran punya resiko untuk diselewengkan, saya setuju. Tapi apakah ketika kebenaran diselewengkan, kita akan membuang kebenaran itu sendiri? Jawabannya adalah tidak. Kita harus memurnikan kebenaran,